Pak, Kunto boleh ya. nggak Pak? Boleh nggak kami buka Boleh, tasnya boleh, Bapak? boleh. Bisa diambilin tasnya, Jangan. monggo silahkan. Iya, Bisa monggo. diambilin. Mana tasnya Bapak? Oh, itu. Hai Healthies, podcast kali ini kembali dan menemani Anda semua di kesempatan pagi ini bareng saya masih sama Wiwit. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita tuh ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Wamen ya, Pak Dante. Dan sekarang kita kedatangan bintang tamu yang asik juga, yang keren juga di episode kedua kali ini dan nggak kalah hebat pastinya. Beliau ini dikenal sebagai ekonom dan ahli keuangan politik dan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Keren nggak, dari ekonom kemudian lari jadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Sekjen, sebenarnya ada satu pertanyaan nih tentang, ada aja yang menggelitik, tapi nanti dulu kita kenalin dulu namanya Pak Sekjen, Bapak Kunta Wibawa Dasanugraha. Selamat pagi Pak Kunta. Pagi Bu Wiwi. Pagi ini saya ngelihat Pak Kunta, wow, pasti baru olahraga Pak ya? Iya. Udah berapa kilometer Pak lari? Oh, saya jangan ditanya. Nggak enak. Karena cuma sebentar aja udah sudah. Tapi saya seneng banget loh lihat Bapak dengan kaos putih, kemudian dengan pakaian olahraga. Kayaknya lebih seger banget Pak. Oh gitu ya. Iya Pak, lebih kelihatan emang anak muda gitu. Oh gitu Iya. ya. Baik, menyapa narasumber kali ini yang sudah dengan Bapak nih kalau hari Jumat olahraga lari, tapi jangan ditanya berapa kilometer karena sudah berkilo-kilo Bapak berlari. Baik Bapak, di episode ini kita akan mengenai lebih lanjut sosok Pak Kunta Dasa. Pak, saya manggilnya Pak Kunta, Pak Sekjen, Pak Dasa, Pak apa? Pak Kunto aja Pak sebenarnya itu Kunto. tulisannya A tapi bacanya O gitu. Kan Nah, orang Jawa. Kan orang Jawa berarti itu. udah kejawab dong. Padahal saya mau Iya. nanya, namanya kok unik sekali ya Pak ya. Bisa cerita nggak sih Bapak dengan nama Kunta Wibawa Dasanugraha? Sebenarnya gini loh Pak, Bapak tuh kan kalau kita melihat sosok Jawa, tapi kok kalimat atau kata-katanya AAA di belakangnya tuh jadi kayak bukan Jawa, tapi ternyata Bapak Sunda ya? Jawa. Ya betul. Saya tadi mau keluar Sunda tapi gimana? Bisa diterangin nggak artinya Pak? Tapi cantik banget nih nama Pak, bagus Gitu ya. banget. Itu orang tua saya ya sebenarnya. Kalau orang Jawa A itu memang dibacanya O gitu. Kalau pernah dengar nggak Hono Coroko itu Hono kan? Coroko Nah, Desa itu kan, Sawala. itu kan Hana Caraka gitu, tapi bacanya Hono Coroko. Nggih, ya. Jadi meskipun itu tulisannya Kunta Wibawa Dasanugraha. Dasanugraha, dia Kunto Wibowo Dasanugroho sebenarnya gitu. Oh, Bacanya gitu. semua O semua itu. Siap. Dan doso itu 10 Bu. Nggih, 10 anugerah. Jadi anak enjeh gara-gara. anak ke-10 itu. Hah? Iya. Produktif juga ya. Iya loh Pak. Orang tua Ada saya. berapa Pak saudara Bapak jadinya? Total 10, saya paling kecil. Oh. Ya, Dasanugroho ya. Jadi Kunto itu kalau pernah lihat pewayangan, itu ada senjata pamungkas sebenarnya yang untuk manah Gathotkaca itu gitu. Oh gitu. Jadi Terus Kunta Wibawa Dasanugroho. Kunto Wibowo Dasanugroho. Itu yang Iya. jadi kalau disambung artinya apa Pak? orang tua. Jadi apa ya? Kunto itu kan senjata gitu ya, senjata yang berwibawa gitu dan anugerah ke-10 kan gitu. Jadi sekarang sudah terbukti bahwa Bapak menjadi sekjen. Iya Ya, Bapak ya, siap, menjadi sekjen. siap. Iya, ngobrol-ngobrol nih Pak terkait dengan, Bapak tadi kita ngobrol sapa healthies dulu dong Pak. Oh iya. Ya, monggo. Halo para healthies, sukses selalu semua ya dan sehat selalu. Selamat ketemu lagi dengan saya. Ketemu baru sekali ya, ketemu dengan saya. Terima kasih. Ya, healthies, Pak Kunta berusaha untuk menyapa Anda sehat semua karena sekarang Pak Kunta ada bersama kita. Pak Kunta harus menerangkan apa itu kesehatan. Ya Pak, dari latar belakang Bapak sebagai ekonom, apakah hobi Bapak itu juga berkaitan dengan sebagai ekonomnya, misalnya berniaga atau apa? Bisa cerita Pak? Hobinya apa sih sebenarnya? Hobi itu
kan sebenarnya harusnya di luar ini kita gitu ya. Hobi saya apa ya? Sebenarnya semua itu saya tuh pemakan segala gitu kan. Hobi saya coba semua, meskipun hanya coba-coba gitu ya. Maksudnya gini, olahraga oke, tapi saya bukan orang yang terus profesional gitu ya. Kayak tadi sebenarnya nggak lari sih, jalan kaki itu ya paling saya 30 menit, nggak mungkin saya berkilo-kilo tadi Bu. Tiap hari ya Pak ya? Tadinya tiap hari, tapi sekarang Setelah jadi sekjen. Jangan, sekjennya kesehatan loh Pak. iya, nggak ada waktu sih, sebenarnya udah ada waktu, tapi nanti kita coba lagi lah, coba, karena terlalu pagi ininya. Terus apa, olahraga itu baca, ya saya sekarang sering masih tetap baca-baca gitu ya untuk ini, tapi sekarang kan sudah ada pakai iPad segala macam, ya itu lama-lama mata saya juga agak ini, tapi saya masih tetap baca, masih olahraga meskipun agak berkurang sedikit, main tenis juga bisa, cuma masih, tapi karena tenis itu karena bolanya ke saya terus jadi saya bisa, tapi kalau bolanya udah jauh-jauh saya nggak bisa. Jadi orangnya harus ngasih bola ke Bapak terus. Kalau olahraga bareng gitu Pak, apakah ada olahraga bersama dengan keluarga? Kayak me time-nya Bapak setelah begitu banyak pekerjaan menumpuk setiap hari. Bapak hampir dari pagi sampai malam loh Pak. Itu kalau di hari libur, tanda kutip vikon ya Pak ya. Apakah ada, sekarang masih ada me time dengan keluarga gitu Pak? Me time saya itu sebenarnya dengan keluarga itu saat makan. Itu me time. Jadi kalau waktu hari libur gitu ya, ada waktu senggang, biasanya Sabtu Minggu, karena anak-anak saya kan juga kuliah dan sekolah gitu ya. Itu kita keluar makan gitu. Itu me time kami sebenarnya. Kulineran. Jadi, ya Pak ya? Kulineran. Kita cari makan gitu kan. Tapi kadang-kadang susah juga karena anak-anak itu pengennya beda-beda gitu ya. Itu menentukan makannya apa, itu kadang-kadang yang lamanya di situ. Tapi nanti ada makanan kesukaan memang, kesukaan keluarga yang sama-sama gitu kan. Kalau misalnya contohnya di tempat saya sop buntut senengnya nih, rame-ramenya sama. gitu ada nggak ya. Pak gitu? Yang sama-sama itu karena beda ya, saya dan istri saya itu mungkin sama ya, karena kami suka yang kuah gitu kan, berkuah-kuah lah itu, ada bakso, ada tom yum atau apa, itu seneng. Kalau anak-anak lebih ke si yang paling gede, si Arya itu lebih suka yang beef gitu, maka dia suka steak gitu, dia suka. Kalau Rafa lebih suka ayam, dia macam-macam ayam gitu. Jadi kadang-kadang kita cari restoran yang memang ada menu semuanya. Ada semuanya. Pak izin, saya sempat lihat foto Bapak bersama keluarga. Itu kayaknya kalau nggak salah yang paling besar Bapak banget deh. Kayak gitu ya? Iya. Yang siapa? Raya. Arya, yang paling gede Arya. Iya, itu Arya paling gede. loh. Masa sih? Iya. Bukannya dua-duanya bapak banget. Nggak boleh dong, Pak. Oh, Bagi sama dong, Pak. Masa Bapak semua. Iya. Ibu itu andilnya besar loh, Pak. Baik, Pak Gunta. Kalau kita katakan antara keuangan dan kesehatan, ini Bapak lari jauh banget loh, Pak loh. Dari keuangan, dari Kementerian Keuangan, kemudian Bapak masuk ke dalam Kementerian Kesehatan. Boleh dong Pak kasih tips buat para healthies nih ya, yang generasi muda ini terutama gimana sih caranya supaya financial dan mental kita sama-sama. Jadi misalnya apalagi kan sekarang kita banyak tahu nih ada istilah healing untuk kesehatan seperti refreshing kemana-mana. Jadi kan karena masa pandemi gitu ya Pak ya, terus jadinya di rumah nih udah hampir 2 tahun misalnya di rumah, terus udah gitu ya mungkin tanda kutip pekerjaan agak dikurangi, kemudian berpengaruh pada finansial. Tetapi setelah pandemi agak melandai, kita udah Jakarta masuk level 1 ya Pak ya. Terus beberapa level 2 dan beberapa tempat wisata atau apa dibuka. Kemudian akhirnya refreshingnya larinya ke situ. Tapi kan dengan kita bergerak ke situ tentunya ada pengeluaran yang harus lebih. Jadi nanti malah mungkin jadi gimana lagi dengan keadaan yang pekerjaan agak dipotong misalnya tanda kutip, dan itu gimana Pak? Ekonom dengan kesehatan nih Pak. Ya, saya cerita dulu ya posisi saya dulu ini. Jadi intinya saya itu sebenarnya nggak baru-baru banget di kesehatan gitu. Waktu saya di Kementerian Keuangan itu tahun 2020, itu awal-awal itu
Januari lah, saya ingat Januari akhir Ya. itu saya jadi staf ahli bidang pengeluaran negara. Langsung ada COVID. Ya. Ya. Jadi langsung saat itu juga saya langsung belajar itu kesehatan karena krisis saat ini kan mulainya dari kesehatan, Iya. gitu kan. Jadi saya sudah banyak bertemu juga dengan teman-teman di Kemenkes. Iya. Dan dulu ada Pak Oscar, ada Pak Bayu. Oh iya, Pak jadi sudah mengenal lebih Yani. dulu ya Pak ya. Nah, karena kita memang mulainya dari situ gitu kan, Iya. dari kesehatan. Jadi saya banyak belajar juga di sana, kemudian bagaimana kita mengendalikan COVID ini gitu kan, termasuk cara-caranya seperti apa sih, ada 3M, 3T gitu-gitu kan, itu udah mulai sejak tahun lalu. Iya. Kemudian kesini ya akhirnya kita menyadari memang yang sebenarnya ada kesehatan dulu, baru kita ngomong itu akan secara otomatis ekonomi juga akan gerak. Nah kalau kita bicara di dalam keluarga harusnya juga seperti itu gitu kan. Kondisi saat ini dengan adanya COVID, saya tidak mengatakan bahwa kita menjadi terbatas, tidak, justru banyak peluang yang ada di sana. Tapi memang harus inovasi gitu ya, inovatif. Dimana mungkin kalau dulu kita misalnya kita jualan gitu ya, dulu kita jualan itu lebih banyak kita harus ada tempat, kita gelar Ada lapak sendiri, ya, ya. kita gelar tikar atau kita Iya. ini. Tapi sekarang dengan Online. adanya online dan segala macam, itu malah justru jangkauannya lebih luas gitu. Saya punya dulu tetangga gitu ya, dia bikin sambal gitu kan, sambal tadinya ya enak itu sambal itu. Tadinya hanya di sekitar situ aja gitu kan, sekitar rumah ya Pak sekitar ya. rumah, tetangga atau mungkin komplek Iya. gitu kan. Tapi dengan dia ada pelatihan dan segala macam, akhirnya dia bisa masuk ke platform. Saya nggak bisa nyebutin platformnya ya. Masuk ke platform, kemudian diperbaiki ininya, kemasannya lain. Akhirnya dia bisa jangkauannya bisa kemana-mana. Bisa ke Aceh, bisa ke Medan, bisa ke Papua, lebih luas lagi gitu. Tapi ini memang butuh bagaimana kita melihat peluang dari kondisi tadi. Termasuk sekarang rumah saya itu banyak bunga Pak, Bu. Bunga, tanaman segala macam. Oh karena waktu yang di rumah tuh diisi Iya, dengan istri saya tuh sekarang suka banget sama tanaman. Oh. Dan itu ternyata peluang loh. Iya. Jualan pot, jualan tanaman, itu semua sekarang loh. Oh, Daripada iya, betul. ya kita di rumah kita bosen gitu kan. Bunganya diberanakan gitu ya Pak ya. Terus kemudian itu. Ya jual, maksudnya kita nggak jual beli, tapi maksud saya orang yang jualan tanaman dan bunga, pot dan lain-lain sekarang itu sudah menjadi tren gitu betul, kan. betul, Orang Pak. di rumah kita yang ya kecil atau apapun akhirnya Jadi asri. Asri Iya, ya. betul. Karena daripada di rumah cuma ngeliatin tembok gitu kan ya, jadi ada tanaman. Iya kan betul gitu. sih Pak. Jadi peluang-peluang itu ada gitu Bu. Sehingga intinya dengan kondisi saat ini justru kita bisa membuat inovasi dan juga mencari pekerjaan yang berkaitan dengan ya ininya masyarakat gitu kan, dan tidak berarti bahwa terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita justru bisa melakukan perbaikan dan juga mencari peluang yang masih banyak ada di sana. Jadi jangan putus asa dengan kondisi ini. Justru dengan kondisi ini memang kita harus istilahnya apa ya, new way of life gitu kan, hidup yang baru gitu. Betul, hidup yang baru dan peluangnya masih banyak. Betul, betul. Iya, tadi kan memang kita kan memang harus punya ide, punya kreativitas ya Pak ya. Lah kalau misalnya nih Pak, kalau nggak punya ide, tapi dia udah jengkel banget di rumah, terus kemudian dia harus pergi, sementara dia nggak ini, kan nggak, misalnya dananya tidak banyak. Lah itu kan juga bisa jadi stres kan Pak? Iya, tapi gini, sebenarnya kita sekarang dengan kondisi yang tadi Bu Wiwi sudah sampaikan ya, COVID sudah mulai melandai gitu ya, dan semua orang hampir sudah banyak yang divaksinasi. Itu pergerakan kita juga sebenarnya sudah mulai bisa dilakukan. Tapi
protokol kesehatan tetap harus Tetap dijaga, jalan, iya, ya kan? tetap jalan. Kita pakai masker, kita jaga jarak, Iya, cuci gitu kan? tangan. Cuci tangan. Kemudian kalau kita sakit atau kita positif, ya kita dites atau orang-orang sekitar kita di tracing, Iya. gitu kan? Sehingga ketahuan lah siapa sih ini apa penyebarannya bisa kita handle. Termasuk kalau kita masuk mall segala macam dengan ada peduli lindungi, kita udah tahu betul tuh orang itu sakit atau tidak, orang itu udah divaksin atau belum, kan gitu. Betul. Dengan kondisi tadi sebenarnya kita bisa bergerak gitu. Namun dengan tadi yang kita harus berubah gitu kan, tidak seperti dulu lagi gitu. Tapi kita berubah, tapi kita bisa bergerak dan saya yakin peluang itu ada gitu, bisa keluar. Makanya harapan kami protokol kesehatan tetap harus kita jaga. Hidup baru dengan merangkul COVID ya Pak ya. Iya, gitu. termasuk vaksinasi, Iya, harus ada vaksinasi. vaksin, jangan Iya, betul. ini termasuk orang tua kita, anak kita kalau di atas 12 tahun Sudah kita harus vaksin. divaksin. Nggak boleh pilih-pilih vaksin ya Pak ya. Semua vaksin baik. Sama baik, semua vaksin baik. baik. Iya. Healthies tadi ngobrol tentang ekonom yang ada di kesehatan. Nah, saya nih agak-agak kepingin ngorek Bapak lebih jauh karena saya tahu nih kebiasaannya Bapak nih. Nah, saat ini Bapak nih lagi nggak pakai batik, lagi belum rapi karena baru olahraga. Cuman saya lagi curiga nih ya, Bapak ini dalam keadaan pakai kaos nih apa bawa tasnya ya? Bapak nih selalu bawa tasnya yang nggak pernah ketinggalan. Nah, kita nggak kepingin tebak-tebakan nih, tapi kita pingin tebak-tebakannya apa sih isi tasnya Pak Kunta? Pak Kunto, Pak Pak Kunto, boleh ya. nggak Pak? Boleh nggak kami buka Boleh, tasnya boleh, Bapak? boleh. Bisa diambilin tasnya, Jangan. monggo silahkan. Iya, monggo. Bisa diambilin. Mana tasnya Bapak? Oh, itu. Tuh bener kan ada tasnya. Ini banyak rahasia di sini. Aduh, Bapak tuh walaupun pakai kaos tetap bawa tas loh. Nah ini makanya tadi saya udah curiga dari luar nih. Nah kita tebak-tebakan, kita buka apa sih Pak? Monggo Ini silahkan. siapa yang membuka? Ah, Saya buka ya. Bapak. Waduh, ini tas saya itu berat. Apa aja sih Pak Kemana isinya? saja isinya itu ini dulu iPad. Ya, Karena ini iPad Bapak. mau untuk kerja karena Zoom terus. Ya, siap. Terus ada laptop. Ada laptop. Karena Ada Zoomnya ada. biasanya pada saat yang sama bisa 2-3 kali. Wow, Ya, itu. bisa 2-3 kali. Iya. Terus apa lagi? Nah, yang ini yang penting ini yang bikin ruwet Apa tuh Pak? sekretaris saya. Ini ada wifi. Ya. Yang bikin perut sekretarisnya apa sih Pak? Ini banyak sekali apa charger dan lain-lain Ya gitu kan. ampun. Karena kalau apa baterainya habis itu setengah mati nih. Emang ininya. beda ya tasnya. Tasnya. Tuh, semuanya. Sebentar Bapak. Bapak ditunjukin di kamera Pak. Coba. Oh, apa ditunjuk aja? kamera. Kameranya mana? Ini. Nah, itu Bapak. Nah, Siap. ini laptopnya Bapak. Ya, ini iPad. Karena Ini setiap laptopnya Bapak. Ini setiap- berat loh Pak. masa sih? Iya. Enggak lah. Berat. Tapi Nah, ini jangan ketahuan mereknya nanti. Ini chargernya ini beda ya. supaya jangan habis Ya, karena siap. kita harus apa zoom terus. Termasuk sebenarnya saya tuh baca-baca udah di sini nih Iya. di iPad, termasuk apa di sini ada majalah, ada semua. Saya udah bacanya di sini. Ada Mediacom dong Pak pasti di situ. Oh ya, Mediacom. Tetap. Dan yang ini yang penting masih ada masker. Oh, masker. Nah, Sama 3M Bapak. 3M. Itu hand sanitizer-nya udah di luar tuh. Oh Bapak. ya, tapi siap. saya tetap ada satu untuk jaga-jaga kalau ini habis. Oh, satu di kantong, satu di tas ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Tuh, tas saya itu isinya. Apalagi Pak? Apalagi nih? Ya paling power bank, gini-gini lah. Nggak ada lain. Dompetnya nggak ada Pak. Dompet saya kemana? Oh ya, saya lupa bawa dompet. Ya. Lah, itu yang penting kayaknya. Udah isinya itu. Baik, iya Healthies, inilah dia isi tasnya Pak Kunto. Betul-betul Bapak ini pekerja deh. Jadi dimanapun Bapak berada, Bapak tetap buka laptop, sebelahnya buka iPad, sebelahnya lagi buka HP. Karena bisa 2 dan 3 dalam Zoom yang bersamaan. Iya. Pak Kunto emang aduh,
Tapi mau gimana lagi Pak, emang mesti itu yang kita jalanin ya Pak ya? Iya. Kita udah seneng banget tadi isi tasnya Bapak, ternyata ada satu yang ketinggalan Pak, dompet Pak. Ternyata itu dompet itu ada di sini ya Pak ya, di Iya, kantong ya, di nggak kantong. boleh ditaruh di tas. Pak, ngobrol-ngobrol sekarang nih musim hujan. Iya. Hujannya sudah mulai deras curahnya. Ah. Apa sih Pak di musim hujan tipsnya Bapak biar selalu sehat gitu loh? Dan apakah mungkin di tempat Bapak supaya tidak, kan kalau musim hujan tuh pasti banyak nyamuk. Di kompleks saya banyak loh Pak nyamuknya Pak. Masa sih? Tapi enggak beberapa, karena kita rawak tuh Pak, rawak terus jadi beberapa yang apalagi ada universitas kan Pak. Jadi pasti lebih banyak ininya apa yang kosong-kosongnya gitu. Nah, kalau di tempat Bapak kalau misalnya musim hujan apakah banyak nyamuk dan kemudian gimana tuh Pak? Ya, kalau musim hujan saya kan kebetulan di rumah dinas ya. Kayaknya yang penting tuh sebenarnya ini apa, selokan. Kalau selokan itu mampet, itu pasti nyamuknya banyak. Maka saya terus Piara ikan Pak. selokannya kotor banget, ikannya juga mati. Gitu. Selokannya harus ngalir itu yang penting tuh. Meskipun kalau hujan, selokan tuh harus ngalir dan kebersihan tuh harus dijaga. Jadi kadang-kadang kita kan depan saya masjid gitu ya. Jadi mereka juga banyak apa saya nggak akan bekerja apa membersihkan lah gitu daerah-daerah situ, termasuk selokannya. Ini yang perlu dijaga sehingga kalau bersih nyamuknya nggak ada. Terus satu hal yang saya senang ini di Kementerian Kesehatan ya, setiap hari itu saya minum jamu. Ah iya Bapak di saya sini. dikasih itu jamu tiap hari. Enak loh Pak jamunya. Iya cocok juga, saya minum terus. Apa tuh Pak jamunya yang Bapak suka? Kunyit asam ya. Iya. Kunyit asam, terus ada juga yang apa tuh Kencur, beras kencur. beras Oh, kencur, sele manis itu apa Iya, yang jeruk nipis itu. Ya, Iya, pakai itu. iya. Pokoknya macam-macam itu tiap hari saya Iya, dikasih, emang, Pak, betul, jadi Pak. minum itu terus. Saya yakin itu bikin kita sehat sih sebenarnya. Jadi meskipun hujan, meskipun kita kedinginan atau apa, jaga kesehatan itu penting. Betul. Minum vitamin, jamu gitu ya, makan yang bergizi. Tidur cukup nggak Pak? Tidur cukup penting. Cukup Tidur penting. cukup penting. Tidur Iya. cukup penting. Iya, Iya. tidur cukup Jadi kelebihannya adalah Bapak sekarang bisa minum jamu setiap hari ya Pak ya. Iya, Duh, dulu alhamdulillah. nggak kepikir ada jamu. Ternyata jamu itu luar biasa dan Enak itu loh, Pak. Indonesia Betul. banget Iya, menurut enak saya. loh, Pak. Indonesia banget gitu. Itu Jadi ya andalanya Kemenkes tuh iya, Pak. monggo ini Pak teman-teman healthiers minum jamu. Iya, Ya kan setiap anak hari. muda itu ya harus untuk Kalau sehat. buat kami pegawai seminggu 3 kali Pak. Senin, Rabu, Jumat, kan itu yang di depan itu ada Iya, iya, pojoknya, iya, terus iya. yang di sama yang di sebelah sana. Itu jadi kalau kita datang, kita boleh ke situ, terus kita ngambil, Ya, dituangin. Itu cocok. seminggu 3 kali Pak. Jadi alhamdulillah Ya, seneng ya, banget. betul, betul. Tadinya yang pandemi tutup Pak, baru buka Ah. lagi setelah level 1 Oke, oke. gitu. Tapi healthiers juga bisa sih, tinggal ke pasar ada itu kan Ramuan, ramuan-ramuan itu iya, kan. ramuan. Digodok, airnya diminum kan Iya. gitu. Terus kalau malam minum sekoteng Pak, enak Pak. Belum itu, nanti saya cari. Enak banget Pak, kan lewat di rumah ting 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 ting. gitu ya. Baik Siap, Pak, siap. tadi musim hujan sudah dan segala macam. Ini akhir tahun Pak. Ada Nataru. Apa sih pesan Bapak untuk Nataru dan dalam situasi yang seperti ini nih Pak? Oke, jadi kita kan sudah punya pengalaman ya selama 2 kali liburan panjang. Iya, Itu betul. pasti ada kenaikan kasus. Iya, Bulan betul. Januari kemarin, Iya. itu karena libur panjang di Nataru 2019, akhirnya Januari naik. Lalu bulan Juli Agustus, Iya, itu betul. karena libur panjang Lebaran. Lebaran ya Jadi betul. kita naik dan juga ada varian Delta di situ gitu. Nah, sekarang kan kondisi kita lagi turun nih, lagi bagus-bagusnya gitu kan, lagi turun, kita juga meningkatkan vaksinasi dan lain-lain. Nah, ini harapan kami nanti pas Nataru sekarang juga jangan sampai naik lagi Januarinya Iya, gitu kan. mudah-mudahan makanya cutinya juga agak di ini ya Pak. Ya? Ya, jadi kita minta teman-teman atau para healthiers dan juga semuanya untuk menjaga kondisi ini lebih baik. Dalam arti ya libur panjang
kita pemerintah sudah mengurangi, tapi teman-teman juga harus misalnya berkerumun itu juga mulai dikurangi, kebaktian agama dan lain-lain ada aturannya sehingga protokol kesehatannya tetap jalan. Iya. Kemudian euforia bahwa sedang tahun baru, tahun baru itu mulai dikurangi. Lebih baik kita bersama keluarga, ini kan, karena waktu kita sempit gitu ya, bagi bersama keluarga, merayakannya dengan keluarga, sehingga kita akan hidup lebih sehat lagi ke depan. Jangan sampai ekonominya sudah mulai membaik, nanti ada kasus lagi, ekonominya turun lagi, gitu kan? Betul, Pak. Lebih baik kita, kalau Pak Menteri biasanya bilang, lebih baik kita langkah sekali 10 langkah daripada kita 1000 langkah tapi jatuh. Betul, Pak. Jadi ini kesadaran kita bersama lah, meskipun kita sudah turun, tapi kewaspadaan tetap harus kita tingkatkan, ya para healthiers. Sehingga dengungkan itu ke semua, ke saudara, ke orang tua kita, ke lingkungan kita, untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mengurangi kerumunan. Iya. Jadi apakah ini merupakan pesan juga khusus untuk healthiers selain pesan untuk Nataru? Pesan Bapak terakhir sebelum kita tutup bareng-bareng. Ada tambahan untuk healthiers, Pak? Untuk healthiers, pesan saya, kita tetap harus semangat dan tetap harus berinovasi. Meskipun kondisi seperti ini, dan juga kita akan hidup dengan pandemi tadi kan, hidup dengan COVID, maka inovasi dan juga upaya-upaya untuk gimana caranya kita tetap hidup dengan pandemi tadi itu menjadi ini kita. Itu ya para healthiers, tetap semangat, inovasi, dan salam sehat. Baik, nah healthiers, coba Pak Kunta tuh gini banget loh. Emang kita tahu bahwa ternyata Bapak itu masih muda, gitu ya. Masa sih? Iya, buktinya selalu oke. Nah, gitu kan Pak ya. Terus pesan-pesan untuk healthiers juga mengena, karena itu adalah kalimat-kalimat untuk healthiers. Baik, matur nuwun sangat Bapak, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, ngobrol-ngobrol di Kemenkes. Boleh ya Pak, lain kali kita ngobrol lebih panjang. Saya sebenarnya pengen ngorek lebih panjang, cuman karena waktunya Bapak mungkin dengan kegiatan yang terus-menerus. Kami berharap dari Kemenkes Bapak selalu sehat, Bapak sukses, dan salam untuk keluarga, untuk ibu dan juga anak-anak Pak ya. Terima kasih banyak Pak Kunto. Baik, untuk healthiers yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kesehatan, dapat menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau website di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id dan mention ke Twitter @kemenkesri atau dengarkan radio kesehatan kemenkes.go.id. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami, Kementerian Kesehatan RI, dan nyalakan lonceng untuk jadi yang pertama buat episode kami kali ini. Baik, ikuti terus Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast episode selanjutnya, dan salam sehat buat kita semua. Healthiers, terima kasih, sehat-sehat buat semua, 3M, jangan lupa, dan juga vaksinasi, ajak Bapak dan Ibu yang belum untuk vaksin, karena semua vaksin sama. Salam sehat buat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun Bapak. Matur nuwun Bapak.